bagi perbaikan, Pak. Baik. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, setelah materi yang pertama tadi, materi kedua, itulah perbuatan musuh. Apakah semua kejahatan di dunia berasal dari manusia semata-mata? Dalam pandangan ahli-ahli pikir modern, kejahatan yang umum itu tampak sebagai misteri. Akal budi seakan-akan membisu terhadap misteri itu. Manusia sendiri kagum melihat hasil yang buruk dari nafsunya sendiri. Nafsu ingat diri, mengejar pemuasan hawa nafsunya, sifat sombong yang hendak merugikan orang lain asal sendiri beruntung, segala pembohongan dan tipu muslihat, korupsi dalam masyarakat. Hidup kita bersama dengan amat bobrok karena semuanya itu. Sedangkan orang-orang yang baik, kita terbawa-bawa. Tambahan pula, andai kata segala kecenderungan hati kita akan kelihatan sebagai dalam kaca oleh semua orang lain, siapa tidak akan malu? Apakah semua itu hanya berasal dari hati manusia sendiri? Atau mungkin juga oleh pengaruh lain? Wahyu Allah menjelaskan kepada kita ada yang berpengaruh, ada yang menusuk, ada juga yang menggoda untuk membawa manusia kepada kejahatan. Kalau hati berseru Allah melarang, maka suara lain mengatakan bukan. Kalau engkau berbuat, engkau akan menjadi seperti Allah. Kejadian bab 3 ayat 5. Lalu manusia turut. Dalam tiap-tiap kejahatan, tiap-tiap perbuatan egoistis, kita diajak untuk berlaku seakan-akan kita adalah dewa kecil masing-masing yang berdaulat. Dan segera hukuman menyusul. Dosa itu menghukum dirinya sendiri. Penggoda itu disebut dalam kitab suci Diabolus, iblis. Dialah musuh yang menaburkan rumput liar di mana Tuan kebun telah menaburkan benih yang baik. Injil Matius bab 13 ayat 28. Apa ia menjadi pendorongnya, maka iblis itu mengganggu manusia. Pendorongnya yang satu disebut dalam kitab suci. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Ya. Jadi kita bisa baca dalam kitab kebijaksanaan, ya, bab 2 ayat 23. Karena iri hati iblis, maka kematian telah masuk dunia. Diterangkan bahwa kematian dapat dibawanya ke dalam dunia oleh karena dosa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12. Dari mana maka iblis itu menaruh iri hati? Manusia dicipta menuju Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 17. Menurut gambaran kodrat Allah. Nah, itu sebabnya. Jadi mengapa iblis menaruh iri hati kepada manusia? Karena manusia itu dicipta menuju kepada Kristus. Jadi jelas ya jawabannya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mengapa iblis itu iri kepada manusia? Karena memang manusia dicipta untuk menuju kepada Kristus, menuju kepada Bapa di surga. Ya. Dan menurut gambaran kodrat Allah. Nah, ini yang membuat iblis itu iri hati. Ia diberi hak menguasai alam semesta. Ya. Kita bisa baca dalam kebijaksanaan bab 10 ayat 3. Ya. Kitab suci menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu mula-mula mempunyai derajat yang tinggi. Tetapi bahwa terdapat yang membuat dosa lalu dibuang oleh Allah. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Surat Petrus yang kedua bab 2 ayat 4. Malaikat-malaikat yang tidak mengindahkan derajatnya tetapi meninggalkan tempat kediamannya, ditahan oleh Allah dalam belenggu yang kekal di dalam gelap gulita. Kitab Yudit bab 6. Ya. Yesus sendiri di Matius bab 25 ayat 41 bersabda tentang hukuman. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Selain daripada iri hati terhadap manusia, maka pokok dosanya sendiri dipandang oleh kitab suci sebagai kesombongan. Akar pelbagai bangsa dicabut oleh Tuhan, dan orang-orang rendah ditanamnya ganti mereka sabda. Ya, kitab Sirak bab 10 ayat 15. Dalam ucapan tentang kejatuhan Raja Babylon yang sombong, kitab suci teringat akan malaikat-malaikat yang jahat. Bagaimana engkau gugur dari langit, hai bintang kejora, hai anak fajar. Bagaimana engkau gugur dari langit, hai bintang kejora, hai anak fajar, katamu di dalam hati, aku hendak naik ke langit dengan yang maha tinggi. Wah, engkau telah tercampak ke dalam neraka, ke dalam jurang yang sangat dalam. Keterangan Santo Thomas begini: malaikat Allah dipilih oleh Allah, dicipta oleh Allah untuk menerima bahagia daripada Allah. Itulah karunia yang tinggi, yang hendak diterima dengan rasa syukur. Akan tetapi malaikat itu tak mengakui kedaulatan Allah yang mutlak, dipanggil dan dipilih untuk terang cahaya. Ia tidak mau mengakui kebenaran yang kekal, melainkan membohong dengan berseru, akulah yang berhak. Sebab itu tidak heran kalau Yesus menyebutnya penghulu kegelapan dan pembohongan. Bapa segala dusta, kerajaannya disebut kerajaan kegelapan, kekuasaannya disebut kekuasaan kegelapan. Nah, jadi kalau kita sombong, kita mulai dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Nah, itu saja, ya. Karena kesombongan itulah, ya, yang berasal dari malaikat yang jatuh. Jadi banyak di antara kita mungkin menganggap apa yang kita dengarkan itu tidak berguna bagi kita. Kita merasa sombong. Kesombongan itu terjadi di dalam diri kita, di mana ada perpecahan, ada iri hati, ada kedengkian, ada kerakusan, ada kelobaan, ada kemalasan. Nah, disitulah ada iblis yang hadir di dalam atau di sekitar. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi ini memang banyak yang tidak mau ikut, tidak mau dengar. Karena menganggap materi ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Bertanya, dari mana asal muasal iblis? Ya itulah tadi. Mengapa dia iri kepada manusia? Jawabannya jelas. Karena manusia dicipta menuju Allah. Ya kan? Keirian iblis kepada manusia itu tidak terampunkan. Karena dia memang tidak mengakui kedaulatan Allah. Sedangkan manusia diberikan kedaulatan oleh Allah untuk mengakui kedaulatan Allah. Semua buah di taman ini boleh kau makan, atau semua buah dari tanaman di taman ini boleh kau makan. Tetapi satu buah di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kalau kau makan kau akan mati. Jadi kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, karena manusia itu menuju kepada Allah dan menerima kedaulatan Allah. Tetapi karena godaan iblis itulah, kesombongan itu mulai merasuki Hawa dan merasuki Adam. Akibatnya fatal. Mereka lalu mengetahui tentang hal yang baik dan yang benar itu, atau hal yang baik dan yang jahat. Jadi ketika dimakan buah itu, mereka tahu yang benar dan tahu yang jahat. Dan akhirnya mereka menjadi malu. Itu menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh si jahat itu telah menyebabkan kerusakan fatal terhadap manusia. Dan kerusakan fatal itu merajalela di muka bumi ini, di dosa dunia ini. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Keyakinan Israel tentang adanya malaikat-malaikat dan iblis agak lambat timbul dalam sejarah. Dan pasti mengalami pengaruh besar daripada kepercayaan yang hidup di daerah pembuangan, yaitu di Mesopotamia, di antara orang-orang Parisi. Mula-mula keyakinan tentang kegiatan dan peranan iblis itu belum nyata benar dan mengalami suatu perkembangan yang lama. Dalam kitab Ayub, kegiatannya dilukiskan sebagai kegiatan pendakwa, sebagai jaksa dan mendakwa manusia. Ya. Kita bisa lihat di situ. Itulah peranannya juga di Kebijaksanaan bab 3 ayat 1. Di mana iblis berdiri di sebelah kanan Tuhan untuk mendakwa Yesus, Imam Agung. Seakan-akan iblis mau memperingatkan Allah akan dosa-dosa Israel untuk menuntut haknya atas suatu bangsa yang berbuat dosa. Di kitab Ayub, ia dilukiskan sebagai dia yang mencobai manusia. Ia membawa segala kesengsaraan dan penderitaan dengan maksud supaya manusia akan memberontak terhadap Allah dalam perannya sebagai pendakwa itu. Sudah tergambar juga perannya sebagai penggoda, kepala dosa. Di Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Jadi jelas di situ. Dalam perannya sebagai pendakwa itu sudah tergambar juga perannya sebagai penggoda, kepala dosa. Di 2 Samuel bab 24 ayat 1 tampak kepada kita kegiatannya itu juga, yaitu dalam perbandingan dengan 1 Tawarik bab 21 ayat 1 yang ditulis kemudian.